Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya berada di dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Andini Rahmanita atau biasa dipanggil Andin, dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi di semester ke-6. Salah satu mata kuliah yang aku dapatkan di semester 6 ini adalah mata kuliah kesehatan mental, di mana aku dan teman-teman mempelajari mengenai kesehatan mental tentunya, kemudian kami juga mempelajari mengenai adjustment, dan nanti akan mempelajari juga mengenai mental illness. Nah, seperti di video-video aku sebelumnya yang membahas tentang penghayatan mengenai aku berkuliah atau mempelajari bidang ilmu psikologi, hari ini aku juga ingin membahas atau mengangkat sebuah isu yang sangat erat hubungannya dengan bidang psikologi atau kesehatan mental itu sendiri. Sebelumnya, aku ingin memberitahu dulu kepada teman-teman sedikit mengenai kesehatan mental. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera atau well-being, di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif, dan juga mampu berkontribusi terhadap masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pada bab 1 Pasal 1 mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Disebutkan juga bahwa individu yang sehat mental akan memiliki insight intelektual mengenai kelemahan dan kekuatan diri, serta memiliki penerimaan emosional akan insight tersebut. Atau sederhananya, individu yang sehat mental akan merasa nyaman dengan kekurangan ataupun kelebihan dirinya karena dia sudah menerima dirinya sendiri sebagai individual yang utuh. Dari pembahasan tersebut muncul sebuah pertanyaan dalam benakku, bagaimana bisa seorang individu mengenali dirinya sendiri atau bahkan menerima dirinya sendiri apabila setiap ia mengekspresikan emosi atau perasaan yang ia rasakan, ia selalu dibatasi atau bahkan dihakimi. Sekarang aku minta teman-teman semua untuk membayangkan suatu situasi ketika tidak ada pandemi COVID-19 tentunya di sini, ketika teman-teman sedang lunch atau makan siang di suatu restoran. Kemudian ada keluarga yang juga sedang makan bareng, terus tiba-tiba salah satu anak lelakinya menangis. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang akan dilakukan atau diucapkan oleh orang tua atau kakak dari anak laki-laki tersebut? Yes, mungkin kemungkinan besar jawaban teman-teman sama dengan jawabanku, atau bahkan dari pengalaman teman-teman sendiri sama dengan pengalamanku. Kebanyakan orang tuanya atau kakaknya akan bilang, "Dek, cowok gak boleh nangis. Dek, cowok gak boleh lemah. Dek, gak usah nangis. Kamu harus kuat. Kamu laki." Di satu sisi, aku paham bahwa hal tersebut merupakan cara tercepat atau salah satu strategi yang digunakan oleh keluarga itu untuk menenangkan anaknya agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang berada di public place tersebut gitu ya, di restoran tersebut. Tapi mungkin menurutku ada salah satu cara atau cara lain yang bisa ditempuh, yaitu dengan membuka ruang komunikasi dengan anak laki-laki tersebut. Contohnya, "Dek, ada apa? Apa yang terasa? Adek sakitnya di mana? Kenapa adek menangis? Apa yang bisa mama, papa, atau kakak bantu kepada adek?" Jadi di situ terjadi komunikasi dengan menanyakan apa yang terjadi dengan anaknya terlebih dahulu sebelum langsung menghakimi bahwa kamu gak boleh nangis. Sebelumnya aku sudah pernah membahas mengenai isu atau fenomena ini di videoku yang lama, ada di YouTube ini juga, yaitu video ini. Dan juga aku sudah pernah menuliskan suatu artikel pendek yang diterbitkan di majalah Inspirasi Maranatha edisi ke-6 kalau aku tidak salah, yaitu ini. Dan sekarang aku akan membahas mengenai isu atau fenomena ini dengan dilengkapi bukti-bukti scientific research yang sudah aku kumpulkan, dan aku akan coba jelaskan kepada kalian agar lebih sederhana dan juga lebih ringkas. Namun sebelum kita masuk ke bukti-bukti saintifik tersebut, aku menemukan suatu hal yang sangat menarik terkait fenomena ini, bahwa ternyata hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di luar negeri pun terjadi, dan sudah banyak media asing atau media luar negeri yang membuat coverage tentang hal ini. Berikut beberapa coverage yang sudah aku coba kumpulkan.
Yang pertama, artikel dari Huffington Post yang membahas mengenai bagaimana kebiasaan ini berdampak buruk pada laki-laki dan bahkan dapat menyakiti laki-laki itu sendiri. Kemudian, Irish Times juga mengangkat dampak terburuk dari isu ini, yaitu dapat menimbulkan depresi dan bahkan diakhiri dengan bunuh diri atau suicide. Lalu, artikel dari BBC UK menyebutkan bahwa terdapat suatu penelitian yang membuktikan bahwa kecenderungan perempuan untuk menangis ketika merasa frustrasi, marah, atau sedih itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. BBC juga mengangkat istilah toxic masculinity dalam menjelaskan fenomena ini. Terakhir, sebuah media dari Kanada yang bernama The Link Newspaper juga mendeskripsikan bagaimana laki-laki mendapatkan cemoohan ketika mengungkapkan perasaan negatifnya. Semua link dari coverage atau berita ini akan aku cantumkan di description box, so make sure to read it ya. Ketika kita membahas mengenai gender equality atau kesetaraan gender, kita sangat sering membahas mengenai perempuan, di mana perempuan memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dengan laki-laki, terutama di bidang pekerjaan dan juga di area kehidupan lainnya. Namun, satu hal yang belum cukup tersentuh oleh area ini dan ingin aku angkat pada kesempatan kali ini adalah bahwa laki-laki juga memiliki hak untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi ataupun dicemooh oleh orang lain. Salah satunya adalah dengan cara menangis apabila ia sedang merasa sedih, sedang merasa marah, kesal, frustrasi, kemudian juga mungkin sedang menghadapi suatu kegagalan, atau ketika ia berada dalam emotional state atau keadaan emosional yang buruk. Maka dari itu, poinku di sini adalah aku sangat percaya bahwa lelaki diperbolehkan dan memiliki hak untuk menangis ataupun mengekspresikan perasaannya tanpa harus takut dihakimi atau dilabeli, "Gak laki banget lu, laki lemah, lu laki apaan?" Karena pertama, menangis tidak otomatis langsung menjadikan kamu sebagai individu yang lemah. Kedua, menangis adalah salah satu cara untuk mengekspresikan perasaan, baik itu perasaan senang ataupun sedih. Ketiga, memiliki kepekaan ataupun sensitivitas yang tinggi terkadang merupakan suatu kelebihan dan bukan kekurangan yang harus disembunyikan. Terkadang di waktu-waktu tertentu kita memang membutuhkan sentuhan hangat ataupun rasa kemanusiaan dari satu sama lain untuk menunjang kehidupan ini. Untuk mendukung opini-opiniku yang sudah aku sampaikan tadi, I did my research dan sekarang aku akan merangkumnya dan menyampaikannya kepada kalian. Pertama-tama, karena sekarang kita sedang membahas mengenai perilaku menangis yang sangat identik dengan air mata, aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 3 jenis air mata yang kita sebagai manusia dapat produksi. Yang pertama adalah basal tears atau air mata yang berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap moist dan juga sehat. Yang kedua adalah reflect tears, di mana air mata ini muncul apabila mata teriritasi oleh asap, angin, ataupun misalnya ketika teman-teman sedang mengiris bawang. Dan yang ketiga, air mata yang terakhir adalah emotional atau psychic tears, di mana air mata ini muncul sebagai bentuk respon dari emosi atau perasaan yang sedang teman-teman rasakan. Psychic tears juga disebutkan berperan sebagai natural painkiller pada tubuh seseorang. Seorang psikolog bernama Dr. Eva Lazar juga menyampaikan bahwa menangis merupakan respon natural dan appropriate untuk mengekspresikan perasaan sedih, tidak hanya untuk anak kecil, tapi juga untuk orang dewasa. Lalu, seorang emotional researcher dan juga profesor di University of South Florida juga menyampaikan bahwa menangis merupakan suatu sinyal untuk diri kita sendiri, dan bahkan mungkin untuk orang lain, bahwa terdapat suatu masalah yang penting, namun masalah tersebut berada di luar kapasitas kita untuk menyelesaikannya. Jadi dengan tangisan kita sebenarnya bisa mengetahui bahwa apakah saat itu kita bisa menyelesaikan masalah, apakah kita mempunyai kapasitas untuk mengurus masalah tersebut atau tidak. Dengan hal itu menurutku kita bisa jadi lebih baik dalam merencanakan problem solving dari masalah tersebut. Selain merespon rasa sedih, menangis juga dapat mengurangi ketegangan dan distress yang ada pada diri individu. Lalu, menangis juga dapat mengaktifasi parasympathetic nervous system yang membantu seseorang untuk bisa rileks. Penelitian lain juga membuktikan bahwa menangis dapat merilis oksitoksin dan endorfin, di mana kedua chemicals ini membuat orang merasa lebih baik dan dapat mengurangi rasa sakit emosional. Terakhir, selain efek baik untuk keadaan psikologi seseorang, menangis juga dapat membersihkan mata dari bakteri karena di dalam air mata terdapat lysozyme untuk membersihkan mata. Lalu menangis dengan basal tears dapat membuat seseorang memiliki penglihatan lebih baik karena ketika membran mata kita kering, penglihatan kita juga akan menjadi blurry. As you guys might understand from my previous explanation, bahwa menangis itu dalam konteks yang sudah aku sebutkan tadi, baik
bagi laki-laki maupun perempuan memiliki cukup banyak manfaat dan bahkan menjadi membahayakan ketika emosi-emosi negatif itu terus ditekan dan juga dikubur ke dalam diri teman-teman. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa di sini memiliki kekurangan itu bukan suatu aib yang harus ditutupi terus-menerus. Bahkan pada beberapa situasi, kekurangan-kekurangan yang dimiliki kita semua itu bisa menjadi suatu kelebihan atau bahkan bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi kesimpulannya, untuk menghentikan kebiasaan ini, aku harap kita bisa bersama-sama merangkul satu sama lain. Ayo kita berikan dukungan kepada laki-laki di sekitar kita yang ingin mengekspresikan perasaannya, ingin bercerita ataupun menjelaskan apa yang mereka sedang rasakan. Jadilah pendengar yang baik apabila teman-teman ataupun aku sendiri tidak memiliki kapasitas untuk memberikan solusi, maka kita bisa mendengarkan dan cukup yakinkan laki-laki di sekitar kita bahwa it's okay to open up to us. Yakinkan juga bahwa kita tidak akan menghakimi mereka dan mereka berhak untuk merasakan apapun yang mereka ingin rasakan sekarang. Mereka tidak lemah karena mereka menangis, tapi mereka justru merupakan individu yang kuat karena mereka bisa mengidentifikasi perasaan mereka sendiri dan juga mengenali dirinya sendiri. Aku percaya perubahan yang besar itu dimulai dari perubahan yang kecil. Dan mungkin diri kita sendiri yang harus memulai perubahan kecil tersebut. Jadi ayo kita sama-sama berubah, ayo kita sama-sama berjuang untuk membuat Indonesia lebih menyadari tentang pentingnya kesehatan mental, dan juga ayo kita bangun masyarakat yang sehat mental agar dapat bisa berkontribusi lebih baik bagi lingkungan ataupun komunitasnya. Sekian saja video hari ini, semoga teman-teman bisa menarik hal yang penting dari video ini. Dan sebelum aku menutup video kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman lelakiku yang selama ini sudah membantu aku, mendukung aku, dan juga bahkan menghibur aku ketika aku butuh hiburan gitu. Selain itu, aku juga ingin berterima kasih kepada Aulion, karena beberapa waktu lalu aku melihat Aulion menangis di suatu video YouTube di mana itu tuh detik-detik perilisan YouTube Rewind Indonesia 2020 di mana Aulion waktu itu jadi sutradara. Kayak gitu. Thank you so much for being true to yourself and expressing your feelings freely. Dari situ aku dapat inspirasi bahwa harusnya semua lelaki juga bisa dengan bebas mengekspresikan perasaannya. Kayak gitu. So, thank you so much for watching. Don't forget to rest, don't forget to eat, and don't forget to take care of your mental health. Bye-bye. Thank you so much.